Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah wajadtunnaha طيب كررنا بعد قراءتي قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح كررنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه أحمد عن ثابت البناني عن أنس الشرح قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي اصنعوا مع المرأة الحائض كل شيء من مجالسة وأكل وشرب ونوم إلا الجماع بمعنى النكاح فلا لا ثانية زيادة فلا لا ثانية هذه زيادة لا yang kedua itu tidak ya fala sabda Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Thabit Al-Bunani tabi'innya sahabatnya Anas dari sahabat Anas isna'u kerjakanlah lakukanlah kulla syai'in segala sesuatu wahai para suami illan nikah kecuali berhubungan. Dalam bahasa Arab ada 3 kata yang menunjukkan perbuatan. Pertama fa'ala al-fi'lu, ada al-amalu dan ada as-sun'u. Artinya perbuatan. Hanya masing-masing punya beda, punya penekanan masing-masing. Ini yang disebut dengan al-furuq al-lughawiyah. Ada perbedaan-perbedaan antara satu kata yang satu dengan yang lainnya walaupun secara garis besar sama. Yang disebut dengan sinonim, muradif. Ya artinya sama tapi masing-masing punya penekanan. Al-fi'lu perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu. Min ghairi ilmin wa min ghairi qasdin. Tanpa ilmu dan tidak diniatkan. Jadi semua perbuatan yang asal dikerjakan pakai ilmu tanpa pakai ilmu, mungkin kebetulan tidak diniatkan dengan benar, itu disebut fi'l. Fa'ala fa'alu itu kan yang sering dijadikan contoh sorof, yaitu perbuatan pakai ilmu nggak pakai ilmu, sengaja nggak sengaja, pokoknya semua perbuatan fi'l. Tapi kalau perbuatan yang menggunakan ilmu, yang didasarkan kepada ilmu, diniatkan dengan sengaja, namanya al-amal. Makanya dalam Al-Quran, kalau bicara tentang taubat misalnya, atau berbicara tentang amal soleh, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat, bukan wa fa'alus sholihat, tapi wa amilus. Ya, amal di sini yang berdasarkan ilmu dan diniatkan disengaja karena Allah, untuk Allah. Wadih wala msh wadih? Wadih wala msh wadih? Ya. Illa man taba, surat Al-Furqan berbicara tentang ibadur rahman, sifat-sifat hamba Allah terkasih. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah.
Di situ menggunakan wa amila, bukan wa fa'ala. Wadah? Jadi bedanya fa'ala dengan amila, fa'ala semua macam perbuatan. Tapi kalau sudah amila, perbuatan yang didasarkan dengan ilmu dan diniatkan dengan sengaja. Wadah? Perbuatan tersebut dengan ilmu, diniatkan dengan sengaja dan dilakukan dengan profesional. Dilakukan dengan baik, dengan ihsan, dengan itqan, dengan sesungguh-sungguh. Itu digunakan kata as-sun'u. Sana'a yasna'u. Wadih? Wadih wala mush wadih? Ya. Jadi isna'u berarti perbuatan yang tidak sembarangan. Lakukanlah, ya, kulla syai'in, segala sesuatu, wahai para suami, illa nikah, kecuali berhubungan. Asyarhu, penjelasan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah, yaitu isna'u, wahai para suami, lakukanlah, kerjakanlah, tapi dengan apa tadi? Dengan niat, dengan ilmu, dan dengan yang terbaik. Dilakukan dengan yang baik, bukan asal. Kulla syai'in ma'al mar'atil haidhi, terhadap istri yang sedang haid. Jadi mar'ah dengan perempuan, maksudnya adalah istri. Al-haidhi, yang sedang haid. Kenapa tidak disebut al-haidati? Kenapa? Karena yang haid nggak mungkin laki-laki. Tidak perlu ditaknis, tidak perlu dimuannaskan. Jadi al-haid itu mesti perempuan, karena tidak ada laki-laki haid. Wadih? Kulla syai'in, apa saja. Apa i'rabnya kulla? Isna'u kulla. Apa i'rabnya? I'rabu kulla maf'ul, mudhaf syai'in mudhafin ilaih. Min mujalasatin, segala sesuatu, duduk bareng, mujalasah. Ya. Wa aklin, makan sama-sama. Wa syurbin, minum. Wa naumin, tidak harus pisah ranjang, tidur bareng. Illal jima'a, ini mustasnanya, yang dikecualikan apa? Kecuali jima' bi ma'nan nikahi, yaitu berhubungan, fala, maka jangan. Baik, karimna. Wa hiya dhi Aisyatu ummul mu'minin radhiyallahu anha tus'alu fatujib falnastami' ila ijabatiha idh qalat liman qala laha ma yahillu lirrajuli min imra'atihi idza kanat haidan kullu syai'in illa al-jima'. وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فأطال الصلاة فنمت فأصابه برد فجاءني قال أي اكشفي أي الغطاء عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دافئ ونام صلى الله عليه وسلم. وقالت كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وكان يتكئ في حجري
wa ana haidun. Aina as-saut? Fa yaqra'ul Qur'ana wa yuwaddihu hadhihi al-haqiqata aktsara ma rawa Ahmadu an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik anna al-yahuda kanu idza hadat al-mar'atu minhum lam yuakiluha wa lam yujami'uha fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid al-ayata isna'u kulla syai'in illa an-nikah wa ma'na hadha annahu yuda'ibuha wa yuda'ibuha hatta yumniya wa dhalika fi kulli badaniha illa ma baina as-surrati war-rukbati fala walau wada'at ala farjiha syai'an jaza an yuda'ibaha fima 'ada al-farjaini. Wadih? Baik. Wa hiya di Aisyah. Ini dia Aisyah. Wa hiya di Aisyah. Ini dia Aisyah ummul mukminin. Apa ummul mukminin? Ibunya orang-orang beriman, ibu kita semua. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang beriman. Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kalian. Makanya setelah Rasulullah wafat tidak boleh dinikahi. Tidak ada yang menikahi istri-istri Nabi dan memang tidak boleh karena mereka seperti ibu-ibu kita. Kata Al-Qur'an tadi, wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian. Ummul mukminin tadi. Apa irobnya ummul mukminin? Badal dari hadi Aisyah itu ummul, bukan ummi jadi ya. Ummul mukminin. Baik. Radhiyallahu anha tus'alu. Beliau ditanya. Fatujibu, kemudian beliau menjawab. Fal nastami, mari kita dengarkan ila ijabatiha, jawaban beliau Aisyah. Idz qalat, ketika beliau menjawab liman qala laha, kepada orang yang bertanya kepada beliau, ma yahillu lirrajuli, apa yang boleh, yang halal bagi seorang laki-laki dalam hal ini seorang suami, min nimro'atihi, dari istrinya, idza kanat haidon, apabila sedang haid. Jadi menerjemahkan begini, hati-hati. Memang dalam bahasa Arab ar-rajul laki-laki, jangan diartikan laki-laki. Nanti dijadikan dalil oleh orang-orang yang tidak paham atau sengaja menyesatkan, ini orang laki-laki. Bahasanya bukan zauj katanya, bukan suami. Ini maksudnya dalam bahasa Arab kata-kata rajul yang dimaksudnya adalah suami. Ya. Dan imro'ah yang dimaksud di sini adalah istri. Memang asal artinya rajul laki-laki, imro'ah perempuan. Tapi yang dimaksud tentu saja suami istri. Kullu syai'in, ya, yahillu, jadi takdirnya yahillu kullu syai'in, boleh segalanya, illal jima'. Jima', ya, kecuali jima', kecuali berhubungan. Wa qalat, dan Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail. Suatu kali Rasulullah sallallahu salat di malam hari, salat malam. Fa atala as-salata, kemudian beliau memanjangkan salat malam beliau. Fa nimtu, kemudian aku tidur. Beliau salat, Aisyah istrinya tertidur. Fa asabahu bardun, beliau ditimpa atau merasa kedinginan, demam ya, bisa demam itu kan kadang panas kadang dingin ya.
Faja'ani, kemudian beliau mendatangi aku. Istri beliau Aisyah yang sedang tidur. Kemudian beliau berkata, qala ikshifi. Apa ikshifi? Buka, ikshif, angkat. Ya. Ai al-ghita'ah, apa? Tutup, selimut. Ya. An fakhidaiki, dari pahamu. Fakashaftu lahu, maka aku bukakan untuk Nabi an fakhidaihi, kedua pahaku. Fawadha'a khaddahu, kemudian beliau meletakkan khaddun, apa khaddun? Pipi beliau. Wa sadrahu, dan dada beliau, ala fakhidayya, di kedua pahaku, kata Aisyah. Wa hanaitu alaihi, apa hanna? Hanna yahinu atau hana yahnu? Ya, aku apa? Sayang gitu ya, mendekat, sayang, dielus-elus gitu ya, karena bisa kurang sehat itu. Hatta dafi'a, didekatkan oleh Aisyah, sampai semacam dipeluk begitu. Hatta dafi'a, sampai merasa hangat. Dafi, hangat. Akhirnya Nabi tertidur. Wa nama sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pengobatan apa? Alami, ya. Tidak perlu minum obat macam-macam. Wa qalat, Aisyah juga berkata, kuntu ghassilu, saya pernah mencuci. Kalau sekarang mungkin memberi sampo gitu ya. Mencuci rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu wa ana haid, saya sedang haid. Ya. Memandikan Nabi berarti kan mencuci rambut Nabi, menyambri. Anggap kalau sekarang memakaikan sampo. Juga wakana Nabi SAW yattaqi'u fi hijri, bertelekan ya, atau yattaq itu meletakkan tangannya, ya, bertelekan atau menyender begitu ya. Fi hijri, dalam pangkuanku, dalam pangkuan Nabi. Wa ana, dan saya, kata Aisyah, haidun, sedang haid. Fa yaqra'ul Qur'an, beliau membaca Quran. Jadi haid itu bukan najis gitu kan, beliau akan membaca Quran Nabi SAW. Yang haid Aisyahnya, yang baca Quran Nabinya. Wa yuwaddihu hadhil haqiqata aktsar, ya, menjelaskan hakikat ini lebih jauh, lebih banyak. Ma-nya fa'ilnya, yang jadi fa'il apa yang dia ma rawahu, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ma rawa Ahmadu an Tsabitil Bunani, dari Tsabit al-Bunani, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annal yahuda, bahwasanya orang Yahudi, kanu, mereka, idza hadatil mar'atu minhum, jika istri mereka haid, lam yu'akiluha, tidak diajak makan bareng, walam yujami'uha, dan juga tidak digauli. Fasa'alah, maka ashabun Nabi, para sahabat Nabi, bertanya tentang hal tersebut tentunya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang pekan lalu sudah kita baca, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat berapa? 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Kemarin mahid bisa artinya apa? Waktunya, tempatnya, ya. Baik. Maka Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid, al-ayah. Tadi ayat 222 dari surat Al-Baqarah. Fa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, isna'u, lakukanlah, kulla syai'in, wahai para suami, boleh. Ya. Kemarin apa kaidahnya, masih ingat? Perintah setelah larangan menunjukkan apa? Mubah. Gimana bahasa Arabnya? Kaidahnya. Siapa yang masih ingat? Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Ya. Kemarin ayatnya kan di sebelumnya dilarang. Ya.
Kemudian isna'u, ya. Dilarang ya, fa'tazilun nisa' fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jadi isna'u kulla syai'in. Perintah di sini bukan wajib. Tapi yufidul ibah, boleh. Nah, setelah larangan fa'tazilun nisa' fil mahid, jauhilah wanita yang sedang haid. Terus ada perintah di sini isna'u kulla syai'in illa nikah. Perintah di sini bukan wajib. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibah. Perintah yang datang setelah larangan menunjukkan kebolehan, bukan menunjukkan wajib. Wadah? Siapa yang mengulangi kaidah ini? Kaidah dalam usul fikih. Al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Adanya perintah yang terletak setelah larangan itu tidak menunjukkan wajib tetapi menunjukkan mubah. Seperti apa? Apa? Contoh yang lain coba. Kulu washrabu wa la tusrifu. Sebenarnya ada larangan apa? Innamal khamru wal maisiru, ya kan? Ya. Ada larangan kemudian ada perintah. Itu bukan wajib makan. Tapi kalau lapar ya makan gitu kan. Oke. Ya, wa ma'na hada, artinya makna ini, makna perintah ini apa? Isna'u kulla syai'in, perintahnya adalah annahu yuda'ibuha. Seorang suami boleh bercumbu dengan istrinya. Da'aba yuda'ibu muda'abatan. Wa yula'ibuha, dan bermain dengan istrinya. Sahabat namanya Jabir menikah. Ditanya oleh Rasulullah SAW setelah menikah, bikron am sayyiban, gadis apa janda? Kata Jabir, sayyib, janda. Kata Nabi, halla bikron, kenapa tidak pilih gadis? Ya, tuda'ibuha wa tula'ibuha. Kalau gadis kan masih berjumbu bermain-main. Kata Jabir punya alasannya menikahi janda. Saudara saya atau adik-adik saya banyak. Kalau gadis nggak bisa ngurus, nggak bisa bantu, belum punya pengalaman. Kalau sudah janda, sudah punya anak, apalagi biasanya bisa ngurus. Itu alasannya Jabir. Jadi Rasulullah sendiri menganjurkan tentu kepada gadis yang menikahi perjaka kan gitu, yang perjaka menikahi gadis. Ya. Tapi kalau ada keperluan alasan-alasan tertentu yang seperti dilakukan oleh sahabat Jabir, tidak ada masalah. Ya. Jadi makna dari isna'u kulla syai'in illa nikah, makna hada annahu yuda'ibuha. Ya, boleh tadi sekali lagi perintah di sini menunjukkan boleh tadi kan, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibah. Boleh bercumbu dengannya, wa yula'ibuha, bermain dengannya, hatta yumniya, bahkan sampai mengeluarkan mani boleh. Ya. Wa bidzalika fi kulli badaniha, bermain bercumbu di semua badannya, illa ma bainas surah, kecuali antara surah pusar, warrukbah, dan lutut. Fala, maka jangan. Walau wada'at, kalau si istri yang sedang haid tadi meletakkan ala farjiha syai'an, di kemaluannya, vaginanya itu sesuatu, syai'an, apa saja, ya pakai celana, pakai apa, softtek, jaza boleh an yuda'ibaha, bercumbu dengannya, fi ma'adal farjain, selama bukan farjain ini, ya, apa farjain ini? Lubang depan dan lubang belakang. Jadi kalau imam, ya, haram belakang kan, depan karena sedang haid juga haram. Makanya kalau kita sholat imamnya mengatakan la tad'u furujatin lisyaitan, jangan sisakan lubang-lubang apa jarak itu, makanya harus dirapatkan. Farj itu asal artinya lubang, celah. Wadih? Ya, naktafi bihadzal qadar. Ini hukum, jadi harus jelas. Ya,
Setelah kaidahnya saya ulangi, al-amru dan nahyi yufidul ibah. Ini kalau ada perintah setelah larangan. Apa kemarin dilarang? Dilarang kunjungan. Kemudian sekarang silahkan kunjungan, bukan wajib, tapi dilarang apa? Makan bakso karena lagi rame, bakso celeng. Ya. Apa celeng? Babi atau tikus. Pondok pesantren membuat kebijakan karena dagingnya takut kita tidak bisa menyeleksi, memilih. Dilarang santri makan bakso. Habis itu setelah dapat informasi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah aman, pesantren pengumuman. Sekarang makan bakso. Perintah makan di sini bukan wajib, tapi sekarang maksudnya boleh makan bakso. Itu maksudnya. Perintah, kemudian setelah yang datang setelah larangan ada larangan, kemudian ada perintah. Perintah ini tidak menunjukkan wajib, tapi menunjukkan mubah. Wadih? Wadih wala mush wadih? Baik, jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.